Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Mata Pena Podcast. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan unggul, yaitu dengan judul Membangun Masa Depan Pendidikan Islam. Alih status STII Natuna menjadi institut. Bersama saya Lydia dan narasumber tetap kita yaitu Bapak Haji Umar Natuna SAG MPD yang akan memberikan wawasan langsung mengenai proses, tantangan, dan dampak dari perubahan besar ini. Baik Bapak, halo Bapak, apa Halo, kabar ya, Bapak? gimana kabarnya? Saya baik, Bapak Baik, bagaimana? baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir bersama kami. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit tentang STAI Natuna dan apa yang dimaksud dengan alih status Bapak. Oh, iya. Udah ada status belum? Belum Pak, masih Belum. aja. Masih status mahasiswa. Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali hadir di Mata Pena. Topik kita adalah terkait dengan alih status Sekolah Tinggi Agama Islam Darustain Nahdlatul Ulama. Baik, saudara sekalian atau kita semua bahwa Stai Natuna itu didirikan tahun 2002. Yaitu dalam rangka apa? Stai itu didirikan dalam rangka untuk memberi ruang kesempatan kepada masyarakat, terutamanya adik-adik lulusan SLTA, para pegawai, para karyawan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. Dan alhamdulillah saya sekarang ini sudah berusia 22 tahun, menginjak usia yang ke-23. Nah, dalam usia yang ke-22 tahun ini, alhamdulillah saya Natuna itu sudah teruji dalam penyelenggarakan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk merespon perkembangan dinamika Natuna khususnya dan Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia umumnya, kita ingin meningkatkan status dari sekolah tinggi menjadi institut. Kenapa itu kita lakukan? Pertama adalah untuk penguatan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Dengan adanya alih status dari sekolah tinggi menjadi institut, tentu negaranya. Yang kedua tentu yang berperan adalah pengelola. Yang ketiga tentu peran mahasiswa, doanya, masyarakat, ya kan? Semuanya berperan dalam konteks ini. dalam perjuangan dan prosesnya, tentu saja tidak instan kan Pak? Ya, betul. Apa saja tahapan yang sudah dilalui dalam proses pengajuan alih status dari sekolah tinggi menjadi institut ini Pak? Ya, tadi saya jelaskan tahapannya menyiapkan sumber daya manusia, ya kan? Menyiapkan kepangkatan akademik dosen. Itu persiapan. Ada Ya, tantangan yang paling menonjol nggak Pak selama proses tersebut? banyak. Banyak. Yang pertama itu penyiapan sumber daya manusianya, ya kan? Karena kita untuk kuliah S3 di mana sekarang? Harus keluar kan? Ya kan? Kosnya besar, ya kan? Biayanya besar. Tantangannya di biaya dan kemauan untuk meningkatkan diri itu, ya kan? Tidak semua mereka ada biaya tapi siap untuk meningkatkan diri. Tapi ada orang yang Tidak punya biaya. tidak biaya, ya kan itu. Jadi yang jelas tantangan kita tuh pada biaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena untuk program S3, S2 itu kan nggak kecil biaya, ya kan? Untuk S3 itu, untuk ujian terbuka itu bayarnya apa? 30 juta. Padahal ada 5 kali ujian.
ujian pra-proposal, proposal, ujian hasil, ujian tertutup, ujian terbuka. Kira-kira tantangannya, tapi sudah kita lalui, insya Allah itu bisa. Yang kedua yang kita persiapkan adalah Pak, ini terkait dengan penyiapan dan dokumen-dokumen, ya kan? Nah itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga kita ya melakukan studi kelayakan dengan berbagai perguruan tinggi yang ada. Kira-kira kita ini lebihnya di mana, kurangnya di mana. Dan itu kalau kita ingin ini kan kita harus punya lebihnya. Artinya distingsinya apa? Berbeda kita dengan orang lain itu apa? Ya kan? Anda berbeda dengan itu apa yang berbeda? Mukanya sama-sama, tapi kan ada yang beda itu. Dalam pengembangan akademiknya, program studi baru apa saja yang direncanakan untuk mendukung alih status ini? Ya, untuk alih status ini ada tiga program studi, ada satu fakultas. Nanti di setelah itu kalau alih status, nanti ada namanya Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan. Kemudian ada Fakultas Syariah. Kemudian ada Fakultas Dakwah dan Adab. Kemudian ada Fakultas Bisnis Syariah. Ada 4 fakultas nanti. Kemudian ada tiga program studi baru yang kita usulkan untuk mendukung institut. Satu, pemikiran politik Islam. Dua, pariwisata syariah. Yang ketiga, manajemen bisnis syariah. Ada tiga itu. Berarti sekarang kita ada 5. Berarti kalau tambah 3 ada 8 nanti. Itu pertama. Prodi-prodi tersebut dipilih. Ya, itu berdasarkan studi kelayakan. Ya kan, bukan pakai perasaan. Studi kelayakan pertama, lihat perkembangan daerah, kebutuhan daerah. Yang kedua kita lihat dari apa animo dari peserta adik-adik kita di sekolah. Yang ketiga kita lihat dari sumber daya yang ada di STA itu sendiri. Kalau kita bikin misalnya ternyata tak ada sumber daya kita, tidak ada dosennya, nggak bisa juga, ya kan? Nah, Bagaimana strategi SPA Natuna ini dalam meningkatkan mutu lulusan agar bisa bersaing di tingkat regional maupun nasional setelah menjadi institut? ya strateginya tentu meningkatkan kualitas pembelajaran, ya kan? Di STA itu kan ada 2 standar pendidikan, standar akademik dan standar non akademik. Standar akademik itu yang terkait dengan kurikulum, ya kan? Kurikulum. Yang kedua standar non akademik itu terkait dengan kecakapan hidup. Artinya dia tidak cukup akademiknya bagus, IPK-nya bisa 3,4, tapi tidak bisa apa-apa. Makanya harus ada standar non akademik, kecakapan yang berkaitan apa? Berkaitan dengan agama, berkaitan dengan tamadun Melayu, berkaitan dengan kewirausahaan atau entrepreneur. Kan itu kan cakapan-cakapan. Maka teman-teman disuruh jual produk, bikin produk satu terkait dengan entrepreneur. Anda harus menguasai budaya atau tamadun Melayu. Salah satunya misalnya pantun, gurindam, tari, kemudian silat misalnya. Kan itu dalam rangka kecakapan hidup sehingga Anda berada di masyarakat itu bisa digunakan orang atau Anda bisa menggunakan itu untuk menggerakkan orang. Kan gitu. Apa
dampak yang diharapkan terhadap pengembangan SDM di Natuna setelah STAI berubah menjadi institut? Ya, tentu akan ada peningkatan indeks pembangunan manusia. IPM-nya akan jelas akan meningkat. Ya kan sekarang Natuna itu IPM-nya kalau nggak salah di Kepri itu berada di tingkat yang ketiga setelah Batam, Tanjung Pinang, Natuna. Artinya itu kontribusi perguruan tinggi itu sangat besar di situ untuk menentukan indeks pembangunan manusia. Jadi kalau Anda ingin melihat daerah itu maju atau tidak di bidang pendidikan, ya, lihat indeks pembangunan manusianya, ya kan? Lihat tuh standar data statistik indeks pembangunan manusia Indonesia, indeks pembangunan apa di Natuna itu urutan berapa? Apakah alih status ini juga berdampak pada peningkatan minat calon mahasiswa dan luar daerah, Pak? Ya pasti, ya pasti ya kan. Terutama nanti misalnya pariwisata di sana ada syariah. Ya tentu kita yang punya. Mereka tentu akan memilih kita, kan itu. Pemikiran politik misalnya nggak ada di sana, berarti itu akan mereka akan melirik kita, akan memilih kita kan seperti itu. Maka kita pilih-pilih program studi itu ya kira-kira di sana tidak ada belum berkembang, tapi kita di sini punya potensi, kan gitu. Tentu setiap perubahan membawa tantangan. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi STAI Natuna dalam proses transformasi ini, Pak? Ya, tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan skill, keahlian, keterampilan dalam olah perguruan tinggi. Itu tantangan kita ke depan, ya kan? Banyak lagi tantangannya. Samping skill, bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya, meningkatkan kualitas pembelajarannya, lulusannya, kan gitu. Kemudian membangun kemitraan dengan pemerintah, dengan swasta, dengan stakeholder lainnya. Bisa. Itu yang tantangan kita nanti. Tapi peluangnya besar. Kenapa? Karena menjadi institut, pertama secara kelembagaan dia naik kelas. Kan? Nah, katakan dari kelas 2 naik ke 1 misalnya gitu kan. Ya, akan naik kelas. Artinya posisinya, bargaining positionnya itu akan semakin tinggi ke depannya. Itu peluang yang besarnya di situ. Apakah ada tantangan tersendiri dalam menjaga identitas keislaman kampus setelah bertransformasi menjadi institut? Enggak, sama. Artinya kita belum berubah dari sekolah tinggi jadi institut itu kita juga belum menerima mahasiswa non Islam. Mahasiswa kita masih ya Islam, ya. Kecuali kita tadi sudah menerima misalnya mahasiswa non Muslim misalnya kan, mungkin itu ada pengaruhnya pada identitas keislaman. Sejauh itu tidak, ya nggak ada pengaruhnya, ya kan. Kan memperkuat, ya kan, identitas keislaman. Saya harapkan itu. Menurut Bapak, bagaimana STAI Natuna ini mempersiapkan dosen dan tenaga pendidik agar bisa bersaing secara kualitas? Ya pertama tentu kita eh, meningkatkan yang sudah ada. Ya, yang sudah ada itu kita pertama kita install ulang semangatnya, ya kan, motivasinya, ya kan. Yang kedua, bagaimana yang ada ini ya kita beri pembekalan-pembekalan pengetahuan, keterampilan-keterampilan baru. Sebab itu, Stay Natuna itu sekarang tadi 3 hari ini kita melakukan review kurikulum, ya kan, pembekalan terhadap para dosen, ketua prodi, sekali prodi untuk bagaimana cara mereview, memperbaiki kurikulum kita. Kemarin kita juga mengundang narasumber Profesor Kipraya MA. Dalam rangka apa? Dalam rangka
eh, membuka wawasan kita bagaimana caranya meningkatkan kita melakukan alih status itu sendiri. Upaya-upayanya banyak, ya kan? Yang jelas nanti kita akan melakukan kerjasama juga dengan berbagai pihak dalam rangka mengirim dosen-dosen kita yang akan mengambil S3. Sekarang ini kita ada 4 dosen yang sekarang sedang kuliah. Ada Amiruddin, ada Muslim, ada Dianto, ada Pak Nikmat, itu mengambil program S2 sekarang. Ya kan? Harapan dan masa depan. Apa harapan Bapak untuk STI Natuna setelah alih status ini? Ya harapannya berkembang pesat, ya kan? Sehingga bisa mengakomodir ya apa harapan-harapan masyarakat. Yang kedua tentu dengan kehadiran pendidikan tinggi yang baik, itu akan mempercepat proses transformasi agama dan keagama di kampung kita. Apakah ada visi besar yang ingin dicapai oleh STI Natuna dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, Pak? Ya, visi besar kita itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan ke depan itu tidak lagi bersifat sekuler. Artinya tidak ada lagi pemisahan ilmu. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Ilmu itu sama saja. Ya kan itu makanya visi kita sekarang itu adalah STI Natuna sebagai pusat studi Islam integratif interkonektif dalam pengembangan hazanah dan kepribadian Melayu baru. Nah, itu mimpi besar kita. STI Natuna itu akan melahirkan nanti kepribadian Melayu baru. Kenapa Melayu baru? Ya, ya itu mimpi kita, ya kan? Karena Natuna itu terdiri berbagai suku, etnis, agama, percayaan, dan itu harus kita payungi dengan Melayu. Maka kita memerlukan satu paradigma baru, karakter baru, sifat baru yaitu Melayu baru. Baik, Bapak. Sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada mahasiswa dan generasi muda Natuna yang akan menjadi bagian dari sejarah baru ini? Ya, pada mahasiswa terutama, ya supaya meningkatkan diri, meningkatkan kapasitas. Makanya ke depan, masyarakat tuh akan meminta apa yang Anda bisa buat. Ya kan? Dia tadi masyarakat ke depan itu tidak akan melihat nanti Anda sarjana apa. Dia tidak nanya itu. Tapi apa yang Anda bisa lakukan. Ya kan? Anda pulang kampung, orang belum akan nanya sarjana apa. Dia bisa apa sekarang? Kan gitu. Nah, bisa ngajar Pak, bisa pidato, bisa ceramah, bisa doa, bisa memimpin rapat, misalnya itu yang diminta oleh masyarakat, ya kan? Nah, maka mahasiswa harus mempersiapkan diri hal-hal yang terkait dengan generasi muda. Kita berharap apa 2045 Natuna itu seluruh RT RW itu sudah sarjana semua, ya kan? Kalau dunia luar itu ada namanya program satu desa satu sarjana. Kalau kita mulai RT RW-nya sarjana, kan itu harapan kita ke depan. Oleh sebab itu, kita berharap adik-adik kita yang lulus SLTA itu jangan berhenti untuk belajar, ya kan? Tak ada ruginya belajar, ya kan? Tak ada ruginya. Apalagi Natuna ke depan, karena kebun kelapa itu banyak di ditebang, ya kan? Kita tak bisa mengandal lagi jual tanah, karena tanah kita sudah habis. Kita tak bisa lagi mengandalkan cengkeh, cengkeh sudah terbatas. Tapi yang kita andalkan adalah ke depan dari ilmu pengetahuan.
ya kan? Kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang ke depan yang akan bermain. Kan itu. Ya kan? Sekarang memang boleh kita masih bisa ada modal, ada ini. Tapi ke depan orang makin banyak, tanah makin nggak ada, ya kan? Maka yang akan berperan itu adalah ilmu pengetahuan. Oke? Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasan yang luar biasa dan sangat inspiratif. Terima kasih. Semoga podcast ini tidak berkala. Kala-kala ada, kala-kala tidak. Semoga status ini juga benar-benar membawa kemajuan besar bagi STI Natuna dan dunia pendidikan lagi secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.